Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Tirta Kusuma dari Fakultas Dharma Acarya, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Agama. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang Weda. Weda. Setiap umat manusia memiliki kitab suci tanpa terkecuali. Umat Hindu yang merupakan agama yang pertama yang ada menurut para ilmuwan, tetapi hal itu tidak dapat dipungkiri memang benar dengan berbagai peninggalan-peninggalan yang kita warisi hingga sekarang ini. Seperti candi atau situs-situs yang lain yang menandakan Hindu pernah jaya di abad yang lalu, dan dasar kitab suci mereka adalah kitab suci Weda sebagai kitab wahyu yang jika kita pelajari tidak akan habis-habisnya, karena Weda itu bersifat anadi dan ananta. Kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta, berakar kata vid yang artinya ilmu pengetahuan, tetapi tidak semua ilmu pengetahuan dapat disebut sebagai Weda. Weda adalah ilmu pengetahuan yang mengandung tuntunan rohani agar manusia mencapai kesempurnaan hidup atau paravidya. Weda juga mengandung ilmu pengetahuan tentang ciptaan Brahman atau aparavidya untuk tujuan memuliakan hidup manusia dan alam semesta. Weda disebut sebagai kitab suci agama Hindu karena terbentuk buku atau kitab disucikan oleh pemeluk agama Hindu, diyakini sebagai wahyu Tuhan, dan dipakai sebagai pedoman dasar hidup oleh umat Hindu dalam melakukan hidup bermasyarakat. Weda juga disebut sebagai mantra, terutama ketika diucapkan dengan hikmat oleh para sulinggi. Perhatikan, ketika ada sulinggi atau pandita yang sedang merapalkan mantra, maka sulinggi itu disebut sebagai sedang ngawede. Dalam konteks ini, Weda berarti pujastuti atau mantra. Kata Weda dapat dikaji dari dua pendekatan, yaitu secara etimologi dan secara sematik. Kata Weda berasal dari urat kata kerja vid yang artinya mengetahui, dan Weda berarti pengetahuan. Dalam pengertian semantik, Weda berarti pengetahuan suci, kebenaran sejati, pengetahuan tentang ritual, kebijaksanaan yang tinggi, pengetahuan spiritual sejati tentang kebenaran abadi, ajaran suci atau kitab suci, sumber ajaran agama Hindu. Menurut Resi Maharesi Sayana, kata Weda berasal dari urat kata vid yang berarti untuk mengetahui, dan Weda berarti kitab suci yang mengandung ajaran yang luhur untuk menuntun menuju kehidupan yang lebih baik dan menghindarkannya dari berbagai bentuk kejahatan. Menurut Dayananda Saraswati, dalam bukunya Rigvedadi Bhashya Bhumika menyatakan Weda berasal dari urat kata kerja, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, vid artinya mengetahui. Yang kedua, vid artinya menjadi ada. Dan yang ketiga, vid artinya membedakan. Dan yang keempat, artinya vid mencapai. Demikian pula Bromfield dalam bukunya The Religion of Veda menyatakan bahwa Rigveda bukan saja monumen tertua umat manusia, tetapi juga dokumentasi di timur yang paling tua. Susastra ini lebih tua dari Yunani maupun Israel dan memperlihatkan peradaban yang tinggi di antara mereka yang sedang dapat dijumpai dalam mantra-mantra Weda pada tahun 1980.
Tentang arti Weda, Radha Krishna lebih jauh menyatakan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan dalam tahap kedua disebabkan oleh pengkajian yang lebih mendetail, sedangkan kebijaksanaan artinya Weda adalah pengetahuan tahap awal yang diturunkan dari prinsip tak tercipta. Jadi Weda adalah pengetahuan dan kebijaksanaan suci, dokumen pertama dan tertua yang dimiliki oleh umat manusia. Weda adalah ilmu pengetahuan suci yang maha sempurna yang berasal dari Sang Yang Widi yang didengarkan oleh para maharesi melalui pawisi atau wahyu, sehingga Weda disebut Sruti yang berarti sabda suci atau pawisi yang didengarkan, sehingga Weda itu sebagian besar adalah nyanyian-nyanyian dari Yang Widi yang berbentuk puisi. Dalam Weda disebut Chandra. Orang yang menghayati dan mengamalkan Weda akan mendapatkan kerahayuan atau ketenangan lahir batin. Winters dalam bukunya A History of Indian Literature Volume 1 tahun 1927 menyatakan bahwa kitab suci Weda adalah monumen dan susastra tertua di dunia. Ia menyatakan bila kita ingin mengerti permulaan dari kebudayaan kita yang tertua, kita harus melihat Rig Weda sebagai susastra yang tertua yang masih terpelihara, sebab pendapat apapun yang kita miliki mengenai susastra, maka dapat dikatakan bahwa Weda adalah susastra timur tertua dan bersamaan dengan itu merupakan monumen sastra di dunia yang tertua. Demikian pula Bloomfield dengan bukunya The Religion of Veda pada tahun 1908 menyatakan bahwa Rig Veda bukan hanya saja monumen tertua, tetapi juga dokumen di timur yang paling tua. Saya lanjut. Kedudukan Weda dalam agama Hindu. Yang pertama, Weda sebagai kitab suci dan sumber ajaran Hindu. Yang kedua, Weda sebagai wahyu Tuhan. Dan yang ketiga, Weda sebagai sumber hukum Hindu. Umur Weda. Tentang kapan diturunkannya Weda atau kapankah para resi penerima wahyu Tuhan Yang Maha Esa yang kemudian kita kenal dengan nama Weda tidaklah dapat diketahui oleh pasti. Umat Hindu meyakini bahwa Weda bersifat anandi ananta yang artinya tidak berawal dan tidak berakhir dalam pengertian waktu. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum itu atau tidak ada sesuatu yang lebih awal dari Weda. Berbagai pendapat para sarjana baik di barat maupun di timur semuanya tidaklah sama. Berangkat dari hal tersebut, maka pendapat para ahli mengenai kapan wahyu Weda diterima adalah sebagai berikut. Yang pertama, Vidyaranya menyatakan sekitar 15 tahun sebelum Masehi. Yang kedua, Lokamanya Tilak Sastri menyatakan 6.000 tahun sebelum Masehi. Dan yang ketiga, Bal Gangadhar Tilak menyatakan 4.000 sebelum Masehi. Dan yang keempat, Dr. Howe memperkirakan 2.400 tahun sebelum Masehi. Dan yang kelima, Muller menyatakan sekitar 1.200 sampai 800 tahun sebelum Masehi. Dan yang keenam, Heine Geldern memperkirakan 1.150 sampai 1.000 tahun Masehi. Dan yang ketujuh,
Silavin Levi memperkirakan 1000 tahun sebelum Masehi, dan yang ke-8 Sutehin memperkirakan 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.